Bersama sahabat-sahabat PCNU selalu menggebu-gebu untuk menyongsong 1 abad ini, yang umurnya tinggal setahun lagi kita 1 abad. Oleh karena itu kami selalu mendoakan, memberi arahan, dan juga membantu setiap pergerakan Nahdlatul Ulama di berbagai lininya, di berbagai aspeknya seantero Kabupaten Serang. Kami sudah senantiasa beraudiensi, bersilaturahim, bersinergi dengan pemerintahan Kabupaten Serang, terutama Ibu Bupati kita, Ibu Hajah Ratu Hasanah, beserta wakilnya. Kemarin juga Forkomindo hadir, ya, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Forkopimda hadir di acara harlah kita di Baros, sekaligus pelantikan sekitar 12 lembaga lajnah PCNU Kabupaten Serang. Yang bikin ketua Zamasyari bingung itu apa LPNU, apa RNI, ya, apa LPNU. Banyak sekali sektor yang kita harus garap untuk tidak lain meningkatkan kualitas keagamaan, meningkatkan kualitas kesejahteraan, kualitas keamanan, dan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Serang. Karena itu kami sangat mengharap dan terus mengapresiasi semua pihak yang mensukseskan agenda-agenda hikmah kita, terutama di sini kepada Bapak DPRD dan Ibu DPRD, terima kasih atas dukungannya. Bapak Camat, Bapak Kepala KUA, alhamdulillah telah memfasilitasi kita di sini. Kami sangat bersyukur dan mungkin tidak bisa membalas apapun kecuali doa. Jazakumullah khairul jazaa wa ahsanah. Semoga Allah membalas kebaikan hati Bapak Ibu sekalian dengan balasan yang terbaik dan terindah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya kira-kira kita semangat di NU itu buat apa? Kenapa kita menggebu-gebu hikmah di Nahdlatul Ulama? Nah, di sini yang harus kita hayati bersama, bahwa organisasi Nahdlatul Ulama hakikatnya adalah perpanjangan amanah yang Allah berikan kepada setiap utusannya, terutama di akhir zaman adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus yakin bahwa Islam yang kita anut, yang kita dapat dari Nahdlatul Ulama ini adalah Islam persis seperti yang diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Sang Pencipta. Kenapa? Karena kalau nggak yakin ya bahaya. Jadi bagian ibadah sosial kita adalah mengemban amanah Nahdlatul Ulama. Kita perkenalkan akidah, bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah mengajarkannya melalui Al-Quran, mengajarkannya melalui Rasulullah dengan hadis-hadisnya. Tapi karena keterbatasan umat akhir zaman, sehingga sebagian tidak bisa langsung mengambil dari Al-Quran, mengambil dari As-Sunnah, apalagi tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ulama-ulama kita memformulasi akidah Islam dengan formula rumus-rumus yang sangat ringan sekali, yang sangat mudah dipahami oleh masyarakat awam sekalipun, yang kita kenal dengan sifat 20. Sudah apa dulu? Ayo bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar.
mengajarkan ke anak-anak kecil sampai yang tua. Gimana sih kita mengenal Allah yang kita sembah setiap saat? Ada yang nanya, Allah itu ada nggak? Pertanyaan. Ada. Makanya ada sifat apa? Wujud. Ditanya lagi, adanya sejak kapan? Adanya Allah itu sejak kapan? Ini pertanyaan filosofis sekali. Tapi orang NU mudah jawabnya. Tidak. Dahulu tanpa awal. Adanya Allah itu dahulu tanpa awal. Sebelum kata ada itu ada, sudah ada Allah. Pertanyaan ketiga, sampai kapan adanya Allah itu? Maka jawabannya apa? Bahwa Allah itu adanya kekal tanpa akhir. Mulai dibayangin. Kayak gimana ada zat yang ada dahulu tanpa awalan, kekal tanpa akhir. Akhiran anak kecil apalagi imajinasinya bayang. Nabi Muhammad berisra mi'raj ketemu Allah. Ayat itu maka dijawab lagi sifat keempat, mukhalafatul lil hawadits. Allah itu zatnya berbeda dengan ciptaannya. Nah, ada istilah jeruk makan jeruk ya. Sifatnya Allah, zatnya Allah, ya, perbuatannya Allah berbeda semua dengan semua ciptaan. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang menyamai Allah. Maka Allah tidak berarah, Allah tidak bertempat, ya. Allah tidak seperti apa yang ada di benak masing-masing hamba-Nya. Nah, ini penting. Jangan sampai ada yang terpeleset meyakini Allah ada di atas. Ini bahaya. Di atas mana? Bumi ini bulat. Atasnya sono berarti ada di Amerika. Atas di sini bulat. Absurd itu. Jangan sampai kita termasuk aliran mujassimah yang menyatakan Allah ada tangan. Aliran musyabbihah, Allah menyerupai dengan makhluknya yang ada. Ini sangat mudah sekali kita mukhalafatul lil hawadits. Maka qiyamuhu binafsi. Kok bisa begitu? Gimana? Allah butuh pencipta? Qiyamuhu binafsi. Berdirinya Allah itu dengan zatnya sendiri. Tidak butuh penolong, tidak butuh apapun siapapun, itulah yang butuh Allah. Ini teologinya sangat tinggi sekali, tapi mudah dipahami oleh anak-anak sekali. Ditanya lagi, berarti ada berapa Allah itu? Wahdani, kan setunggal. Esa yang maha esa. Enggak dua, enggak tiga. Esa Allah. Dan seterusnya. Esa berarti lemah juga. Kudroh iroda. Allah punya kekuasaan absolut. Allah punya kehendak absolut. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Allah lah tempat bernaungnya semua hajat kita. Jadi akidah seperti ini bapak-bapak ibu-ibu yang terus kita keluarkan, yang terus kita perjuangkan. Karena apa? Karena akidah inilah yang diajarkan oleh kiai-kiai kita menerima warisan akidah ini dari kiai-kiai yang terus-terusnya sampai ke Al-Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari, Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, dan beliau terus sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau akidahnya sudah salah, gimana ibadahnya mau benar? Gimana ibadahnya mau? Bahaya. Jangan-jangan yang kita sembah adalah bayangan kita sendiri, bahaya. Itu dalam segi akidah. Dalam segi bermadhab,
kita sangat slow sekali, sangat mudah sekali dalam menjalankan peranata syariat. Cukup bermadhab, mengikuti para alim ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Cukup tanyakan, kalau kamu nggak ngerti ada. Kalau kamu nggak ngerti apa, cukup tanyakan. Jangan komentar sendiri. Itu dalam peradaban kita. Kita bermadhab Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Malik. Nah, sekarang ini opini ya, banyak sekali bertebaran. Masalah toa aja ya, direket sampai penistaan, padahal tujuannya kan baik untuk mengatur volume saja. Kemenak itu tidak sedang membandingkan. Kemenak itu hanya mencontohkan suara-suara bisik yang bikin tetangga kurangnya apa? Kok malah membandingkan ada dengan golongan ada? Itu kan kualitas pemahaman masyarakat kita ada yang dangkal. Memahami kata-kata kemenak saja sudah salah. Itu mereka mau mengajak kita, mau langsung menghayati Al-Quran dan Sunnah, baru kata-kata kemenak aja nafsirnya salah. Nah, apalagi kata-kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabda-sabdanya Nabi Muhammad SAW pasti salah ya. Makanya jangan sampai anak keturunan kita, masyarakat sekitar kita ya, terkontaminasi, terpengaruh oleh aliran-aliran yang egois, yang gayanya sok Islam, ternyata pemahamannya dangkal. Dan pemahaman dangkal ini didefinisikan oleh dirinya sendiri sebagai agama yang benar, bagian dari Islam. Itulah Allah wala quwwata illa billah. Itu minal akhsarina a'mala, ya, termasuk orang yang merugi agamanya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Oh, kehidupannya udah sesat tapi nganggapnya paling benar. Bahaya. Jangan sampai inilah amanah diniyah, amanah keagamaan yang kita emban bersama, menyelamatkan generasi bangsa ini dari paham-paham agama yang radikal, sedikit-sedikit nyalahin, sedikit-sedikit nyari celah, nyari aib orang, apalagi aib pimpinan kita, susunan kita, ya, sedikit-sedikit memprovokasi, ya, mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan ayat suci. Ini yang harus kita selamatkan. Kenapa? Karena sudah banyak contohnya. Saya hidup lama di Arab, di Yaman. Saya hidup lama di Malaysia. Itu gaduh hanya gara sentimental, arogansi beberapa pihak yang gayanya agamanya paling benar. Padahal bohong. Ngaji Fathul Qorib ikutin banget. Ngaji ya, awamil aja belum ngaji gaya-gaya. Sekarang Ukraina diserang Rusia, itu gara-gara perbatasannya ada sektarian, ada separatis di situ. Tidak cinta lagi negara sendiri, tidak cinta lagi Ukraina, sehingga meminta perlindungan ke Rusia. Akhirnya apa yang terjadi? Hanya karena dua wilayah perbatasan Ukraina Rusia menghajar Ukraina. Nah, ini sudah pelajaran bagi kita. Ini hanya kan perbatasan sama ada pantai-pantai gitu. Jadi hati-hati. Tidak ada cinta tanah air menyebabkan porak-poranda negara itu sendiri. Uprak-uprak aja itu. Ya, naudzubillah ini. Amanah yang kedua yang kita ambil adalah itu. Ya, amanah nasionalisme, cinta tanah air. Hubbul watan minal iman.
Jangan hubul wadon minal iman. Itu sih nggak usah dibahas nih. Banser-banser nomor 1 itu kalau hubul wadon minal iman. Ya. Hubul wakon, cinta tanah air bagian dari iman. Ya, Islam itu agama yang sangat peduli dengan tanah air, dengan tetangga. Masalah toa saja, ya, itu kan pengamalan, ya, dari sabda Rasulullah SAW. La yadkhulul jannata may ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Enggak bakal masuk surga orang yang tetangganya enggak nyaman dengan bawaik ulama. Dia bawaik ya Rasulullah. Sahabat nanya, bawaik itu apa ya? Apa yang bawaik? Syarruhu, keburukannya, kejelekannya. Jadi menyakiti tetangga, ya, itu justru menyebabkan apa? Masuk neraka. Enggak bakal masuk surga. Nyakiti tetangga yang udah nyebabin apa? Tidak bisa masuk surga. Kalau adzan terlalu bising, ya, melebihi kebutuhan maslahatnya, itu kan sudah mengganggu tetangga. Nggak boleh. Anda belum ini soalnya, belum hidup di luar negeri. Di Malaysia itu lebih parah. Cuman buat adzan aja, sholawatan itu nggak ada. Ya, ngelawan, ini penjara. Di Indonesia, gayanya doang, ya, pemerintah itu. Tapi nggak berani, nggak ada sanksi kan? Hanya pedoman. Yang seandainya ini diikuti, alangkah indahnya beragama kita ini tidak sampai berlebihan. Jangan sampai disalahpahami. Kebijakan-kebijakan pemerintah ini demi ketertiban, demi harmoni masyarakat. Kalau ada pihak-pihak, ya, yang mulai menebar kebencian kepada pemerintahan, harus kita lawan. Kalau sudah benci, itu lahir ketidaktaatan, jangan ikut-ikutan. Sekarang ada beberapa itu intel, kepolisian, malah sok membela-belain orang-orang yang benci pada pemerintah. Nggak boleh. Pemerintah salah, kita rangkul dengan qaulan layyina, dengan teguran yang bijak, dengan yang halus. Bukan malah menebar fitnah, mencaci maki, mensetan-setankan itu. Nggak boleh. Harus kita kawal bersama dengan cinta, dengan damai, dengan hormat, ya. Bukan dengan caci maki. Itu adalah warisan, ya, yang diajarkan Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Wa qula lahu qawlan layyina. Wahai Nabi Musa, Nabi Harun, berkatalah kepada Fir'aun itu dengan perkataan yang halus. Padahal itu Fir'aun, pemerintah yang paling bejat, yang ngaku Tuhan, yang ngaku, itu dididik oleh Allah Nabi Musa ini agar tetap sopan santun. Nah, bagaimana dengan pemerintah sekarang yang sama-sama menyembah Tuhan yang sama? Masa iya dengan cacian, dengan maki? Itu bukan ajaran Nahdlatul Ulama. Ya, kader-kader kita, ya, warga NU nggak bisa seperti itu, nggak boleh. Bukan didikan sekian seperti itu. Ini merupakan ekspresi kita kepada cinta tanah air. Bukan yang kita penjilat pemerintah, bukan. Kita tetap tegur, tapi dengan teguran yang imbang, yang baik, yang mengenal, tidak berlebihan.
Yang ketiga, amanah yang harus kita ambil bersama adalah amanah watoniyah, amanah kemasyarakatan, amanah ijtimaiyah. Bahwa Pancasila yang kelima yang masih jauh dari panggangnya ini keadilan sosial bagi seluruh masyarakat itu, seluruh rakyat Indonesia. Ini yang harus kita bersama-sama wujudkan. Kita bangun kemandirian warga NU. Insya Allah Kabupaten Serang, Kecamatan Anyar makin sejahtera. Yang tadi ya nggak ada duitnya aja udah seragaman semua. Ngomong adanya ini ya, abang sama saya. Atau sekarang sudah ada boga duit, akhirnya pelantikan ini. Ya. Ini coba kita sinergi, Pak. Sinergi dengan pemerintah, baik eksekutif, legislatif, yudikatif. Ya, kami juga di pengurus cabang ya, tingkat kabupaten selalu bersinergi. Alhamdulillah kita juga nanti ya sudah mau kerjasama dengan Kemensos, Kementerian Sosial. Jadi Abah dan Mas Syari di sini pengen MWC-nya masang unit apa? Unit kerja apa? Biar mandiri. Nah, silakan ya, request kepada anggota LPNU yang katanya ada di sini, ada kan? Oh iya, jauh-jauh disahkan mana? Nah, itu tinggal minta tuh. Nanti kita usahakan, Pak, insya Allah. Insya Allah, silakan. Orang itu sekarang wayangnya sugih, insya Allah. Entah nenda-nenda lagi ya. Insya Allah, insya Allah. Selain memang sudah dijamin ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, karena kita menolong keagamaan, menolong keselamatan bangsa ini, anak bangsanya dari ketimpangan, dari kesesatan. Insya Allah kita pribadi, keluarga kita, insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah serba cukup, insya Allah. Kalau nggak sulit, ya berkecukupan. Insya Allah, insya Allah. Jadi itu visi misi kita. Kita mengemban amanah ilahiyah, diniyah, amanah keagamaan. Kita juga mengemban amanah watoniyah, amanah kebangsaan. Sekaligus kita terakhir mengemban amanah ijtimaiyah, amanah sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, ya, MWC NU akan didampingi oleh banun-banunnya. Ada GP Ansor yang sepak terjangnya luar biasa, ya. Ada Fatayat, ada Muslimah, ada nanti IPNU, IPPNU, anak-anak pelajar. Nanti juga sayap-sayapnya banyak, ada 17. Kemarin kita baru lantik itu 12. Yang penting-penting yang harus kita segera adakan di tingkat kecamatan ya Zisnu, Lembaga Amil Zakat dan Sedekah Nahdlatul Ulama, RMI, Robitul Ma'ahid Islamiyah, untuk meningkatkan, memproteksi, ya, advokasi, pemberdayaan pondok pesantren RMI. Ada lagi nanti LTM, Lembaga Takmir Masjid, biar masjid-masjidnya untuk direbut oleh orang-orang sebelah, tapi ya kitanya juga harus rajin ke masjid. Ini ribut masalah toa, ada toa bumi, kita biasa aja nggak ke masjid. Ya. Yang ribut-ribut biasanya itu, yang khusyuk-khusyuk nggak pernah mempermasalahkan seperti ini. Saya yakin itu, ya. Karena ahli masjid itu nggak mungkin ya ahli fitnah. Gitu. Jangan sampai di akhir zaman ini ahli ibadah kok jadi ahli kompor. Itu ketinggalan zaman itu. Makanya harus sedikit-sedikit ikut organisasi biar paham maksudnya itu apa, biar tidak apa salah paham atau paham yang salah. Repot itu untuk membenarkan. Meluruskannya itu sebuah ibadah yang ekstra.
Demikian saja, kurang lebihnya mohon maaf. Kita terus support, mohon kerjasamanya Bapak Camat, Bapak KUA, Bapak Ibu Dewan, yang kami titip MUCNU dengan badan otonomnya, dengan sayap-sayap lembaga lajnahnya. Semoga di Anyar ini ya semakin hijau, tidak hanya pakaian dan pecinya, tapi juga hatinya, gerakannya, amaliyahnya. Amin ya Rabbal alamin. Kita juga doakan semoga alam kita ini terus aman, jauh dari bencana. Walaupun sekarang kita sedang kena bencana virus, ya, nanti juga kata BMKG ada ancaman tsunami, ya. Nah itu juga harus waspada. Ya kita nggak mau percaya dan semoga nggak terjadi, tapi kita tetap waspada. Karena itu kita akhiri dengan bersama-sama membaca sholawat Rojabiyah sekaligus penangkal COVID ini. Yuk bareng-bareng yuk. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa sallimna min corona. Lagi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa sallimna Ramadana wa sallimna min corona. Ya Qawi ya Mati halana wal muslimin wa sallimil Indonesia minal virus COVID-19. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa sallimna min corona. Nah demikian aja. Salam takdim dari Rois Syuriah PCNU kami Al-Mukarram Ki Haji Tubagus Ahmad Qudar Yusuf. Mohon maaf berhalangan hadir. Pesan beliau tetap berhikmah, segera sukseskan program rantimisasi. Jadi sini ada berapa desa? 12 desa. Segera bikin pengurus NU-nya di masing-masing, biar nanti pengajiannya ya setiap minggu oleh ranting-ranting desa ini. MUC tinggal keliling. Nanti MUC pengajian sebulan sekali. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya dan bencana. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.